tentang bersumpah. Jangan bersumpah dalam dunia bisnis. Banyak tu orang hari ini, Pak, dianggap sumpah itu main-main. Kecuali memang bahasanya sudah bahasa sumpah. Bahasa hari-hari sudah begitu bahasanya. Memang Wallahi, Allahi, sedikit-sedikit Wallahi. Orang Arab kan begitu, Pak. Orang Arab ni kalau bapak pergi, di semua Arab, itu kalimat Wallahi di mulut mereka itu sudah menjadi kalimat biasa. Jadi sedikit-sedikit Wallahi, Wallahi. Ini berapa ini? Kita tanya. Wallahi hada. Terus sedikit-sedikit keluar Wallahi. Ini sudah jadi kebiasaan di mulut. Sudah jadi kebiasaan di mulut. Maka Allah tidak anggap sebuah kebiasaan di mulut yang mereka tidak lagi berniat untuk bersumpah, itu tidak dianggap. Allah sendiri yang mengatakannya. La yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menganggap sumpah yang keluar dari mulutmu yang sudah jadi bahan hari-harian. Memang begitu gaya bahasanya. Tapi yang Allah anggap adalah sumpah yang diiringi dengan kesengajaan di dalam hati. Itu yang tidak dianggap. Baik, berikutnya. Al-ikthar minas sadaqat fil aswaq wa halul bay'an. Adab berikutnya ketika melakukan jual beli iaitu perbanyaklah untuk bersedekah di pasar atau dalam keadaan sedang melakukan transaksi jual beli itu. Perbanyaklah sedekah. Jadi ini salah satu amal saleh yang bisa mempercepat kita untuk masuk surga dan bisa memadamkan api neraka kepada kita, juga bisa menyebabkan padamnya kemarahan Allah ketika kita melakukan dosa adalah sedekah. Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Sedekah bisa memadamkan kemarahan Allah. Jadi ini perlu diperbanyak bagi para orang-orang yang bergelut dalam perdagangan. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusamma as-samasirah. Faqala, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah dan kami bertemu dengan para simsar, samasir. Simsar itu agen. Jadi sedang berkumpulnya di pasar agen-agen semuanya. Hukum jadi simsar halal, Pak, boleh. Jadi agen itu boleh. Dari dulu dari masa Nabi sudah ada samasir atau simsar. Ada agen yang haram, ada agen yang halal. Agen yang dibolehkan itu adalah agen yang bekerja dengan sesuai dengan prosedur syariat. Artinya ketika dia ingin menjual barang orang, dia izin kepada pemilik barang. Jadi ada tanah yang mau dijual, dia minta izin ke pemilik barang dengan perjanjian. Kalau saya jual sekian, berapa persen untuk saya? Atau tentukan di awal, saya boleh jual sekian? Atau kata pemilik, yang penting uang kembali ke saya 100 juta. Kamu jual berapa terserah. Yang penting ada perjanjian dengan pemilik. Nah, ada simsar yang haram. Simsar haram itu tidak ada izin dari pemilik. Dia menjual diam-diam, lalu kemudian dia baru temui pemiliknya. Jadi tidak ada ikatan perjanjian. Padahal bisa jadi pemilik enggak mengizinkan dari awal. Maka kan sering kadang-kadang ada iklan tidak melalui perantara. Pemilik enggak mau bagian agen. Karena kalau sudah agen nanti harga di luar seperti yang beliau inginkan. Maka enggak boleh simsar bertindak tanpa izin. Nah, di sini bertemunya Nabi dengan para simsar, faqal. Lalu Rasulullah berkata, "Ya ma'asyarat tujar, wahai para pedagang," kata Rasulullah, "wahai para pedagang. Inna syaitan wal ithma yakhduranil bay' fashhubu bay'akum bis sadaqah." Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan dan dosa
Itu dua perkara yang selalu hadir dalam perdagangan. Inna syaitan wal isma yakhduranil bay'. Syaitan dan dosa selalu hadir dalam perdagangan. Maksudnya, kalau kita sudah mulai terjun ke dalam dunia itu, kita tidak bisa menghindari dari dua perkara, yaitu tipu daya syaitan dan jatuh ke dalam dosa. Itu kemungkinan akan jatuh ke dosa besar. Ya, maksudnya besar kemungkinannya. Susah menghindari. Satu-satunya yang bisa menghalangi adalah iman. Hanya iman, hanya rasa takut kepada Allah dan ilmu. Harus faham ilmu mana yang halal, mana yang haram. Dulu Umar bin Khattab itu tidak mengizinkan orang jualan kecuali dia belajar dulu masalah riba. Kata Umar masuk ke pasar lalu mengatakan jangan ada yang jualan di sini kecuali mereka yang faham tentang riba. Hari ini mana ada? Lampas saya cik urang pajuh riba. Saya lihat dan saya dapat informasi di pasar Impres banyak sekali rentenir berkeliaran, Pak. Pinjamkan uang kepada para pedagang. Pedagang pinjam berapa perlu? 2 juta, 3 juta. Nanti setiap hari rentenir ini akan keliling mengambil bayarannya kembali. Bayaran kembali nanti melebihi dengan cara kredit melebihi jumlah yang dipinjamkan. Banyak, Pak, keliling-keliling itu. Mungkin siapa yang bergaul di situ tentu tahu, Pak. Walaupun tidak semua pedagang, tapi banyak. Ya. Kalau hari ini disebut oknum, uronyo. Ya. Jadi itu dilarang, enggak ada ilmu tentang halal haram dalam perdagangan. Padahal itu haram. Nanti macam-macam itu ada yang enggak paham tentang tata cara jual beli, bagaimana caranya yang membuat halal macam-macam. Nah, makanya Rasulullah mengatakan tidak mungkin kalian menghindari dalam dengan tipu daya syaitan dan juga bisa menimbulkan dosa. Pasar itu tempat yang paling disukai syaitan dan ada hadis Nabi yang mengatakan pasar seburuk-buruknya tempat di permukaan bumi, sedangkan masjid adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Pasar seburuk-buruknya. Kenapa bisa Nabi mengatakan seperti itu? Karena di pasar berkumpulnya berbagai maksiat. Orang caci maki di situ, yang goda pembeli, yang pembeli menggoda penjual. Bahasa kuto biasa, bak urung ka engkut, apalagi ada anak-anak gadis atau janda yang berkembang sedang beli engkut, macam-macam baik. Belum lagi dosa pandangan mata, yang buka aurat, yang tipu, yang marah, yang caci maki, lengkap di pasar, lengkap. Makanya syaitan paling suka berada di pasar. Makanya kita kalau masuk pasar itu ada doa. Disuruh baca doa. Cuma kita yang laki jarang hafal karena jarang pasar. Seharusnya ibu-ibu yang harus hafal. Hadis Nabi yang menyebutkan barang siapa masuk pasar membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka siapa yang membaca doa itu dibangunkan rumah untuknya di surga Allah. Karena doa masuk pasar, kan tapi jarang kali orang baca, Pak. Karena enggak ada stiker yang ditempel di tempat parkir. Ibu-ibu ada parkir geluk aja nama pasar. Padahal itu doa dari Nabi untuk masuk pasar. Untuk apa? Supaya kita tidak terjebak dalam dosa-dosa yang ada di pasar. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menangani seandainya pun jatuh ke dalam dosa? Apa kata Rasulullah? Fashubu bai'akum bis sadaqah. Campurlah atau ikut sertakanlah jualanmu dengan sedekah. Maksudnya kita kan enggak bisa kadang-kadang tidak berusaha untuk berbuat dosa, kadang-kadang dipancing orang untuk buat dosa. Ini ada dua lapak. Kadang-kadang Pak timbul hasad. Pekan belah dih kalagut. Di situ kenapa dah habis barang? Di kita kenapa enggak habis? Timbul hasad dalam hati. Timbul kebencian. Mulai kita cerita ke samping kanan. Sang belah dih. Nah, pakai mutihi tang. Sudah mulai kita pakai pelet ini. Sang kita ini ada sihir, dikesihir kita. Macam-macam bisa terjadi.
Maka Rasulullah mengatakan untuk menahan itu semua, perbanyaklah sedekah. Jadi para pedagang banyakkanlah sedekah. Jadi kalau ada orang beli lontong di pasar, yang seharusnya 5.000, tambahkanlah sedikit. Nak duduk bawah mana? Akhirnya nak pegah pakai bawah mana 10 ribunya hana sedekah berarti kan. Artinya kalau ada orang-orang miskin kasih saja. Nanti kalau dapat laku barang perbanyak sedekah, sambil pulang kasihlah sedekah. Walaupun sederhana, insya-Allah itu menyelamatkan. Paling kurang Allah menahan kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang terjadi di pasar.